wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suatun Hasana dengan NIM J1A118119. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo angkatan 2018. Baik, di sini saya akan membahas beberapa bagian, yaitu pertama, apa itu COVID-19 dan manfaat RDT. Kedua, kriteria orang yang melakukan pemeriksaan RDT. Ketiga, alat dan bahan pemeriksaan RDT dan perlengkapan APD atau alat perlindungan diri. Keempat, tata laksana pemeriksaan RDT. Kelima, cara analisis hasil pemeriksaan RDT. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Nah, apa sih itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. World Health Organization atau WHO menyebutkan virus ini bersifat zoonotik, artinya virus pertama kali menginfeksi hewan dan menyerang manusia, kemudian manusia ke manusia lain. Adapun manfaat RDT atau Rapid Diagnostic Test yaitu untuk mendeteksi timbulnya antibodi seseorang terhadap COVID-19 dalam pemeriksaan sampel darah berupa antibodi IgM dan antibodi IgG. Nah, setelah kita mengetahui apa itu COVID-19 dan manfaat dari pemeriksaan RDT, sekarang kita masuk ke kriteria orang yang melakukan rapid test. Yang pertama, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan PDP. Yang kedua, yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang ketiga, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan potensi yang interaksi sosialnya tinggi, seperti TNI, polisi, penjabat publik, ulama, petugas bandara, dan pedagang pasar. Yang keempat, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi, seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Kelima, orang dalam pengawasan, yaitu memiliki demam kurang lebih 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke alat dan bahan pemeriksaan RDT. Jadi, alat-alatnya yaitu strip rapid test IgM dan atau IgE. Kedua, kapas alkohol. Ketiga, lancet pen. Keempat, handscoon. Kelima, pipet kapiler. Adapun bahan-bahannya yaitu pertama, larutan buffer. Kedua, darah. Sedangkan perlengkapan APD atau alat pelindungan diri yaitu yang pertama, masker, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, sepatu pelindung. Setelah kita mengetahui alat dan bahan pemeriksaan RDT dan juga perlengkapan APD, alat pelindungan diri, sekarang kita masuk ke tata laksana atau tahapan pemeriksaan RDT. Pertama-tama, kita melakukan mencuci tangan dengan sabun dan memakai alat perlindungan diri. Kedua, meminta izin kepada pasien untuk melakukan tes. Ketiga, usap jari pasien dengan kapas alkohol dan tunggu sampai mengering. Keempat, jari yang sudah diusap kapas alkohol kemudian ditusuk menggunakan lancet pen untuk mengambil sampel darah. Jangan lupa membuang bekas jarum lancet dan kapas. Kelima, kemudian sampel darah yang keluar dari tangan diambil menggunakan pipet kapiler lalu diteteskan pada plate strip rapid test bagian tengah yang berbentuk
bulat dan dicampur dengan 2 tetes larutan buffer. Keenam, tutup luka pasien dengan kapas alkohol yang baru dan dalam waktu 5 menit hasil tes akan keluar. Sekarang kita masuk ke cara analisa hasil pemeriksaan RDT, yaitu hasil diagnosis ditunjukkan lewat layar kecil. Bila hanya muncul garis merah di atas layar test kit, itu menunjukkan hasilnya negatif. Artinya tidak terdeteksi adanya antibodi yang dikeluarkan oleh tubuh untuk melawan virus. Dengan begitu, bisa disimpulkan tidak adanya infeksi. Kehadiran virus akan ditandai oleh munculnya garis merah di bawah, di tengah, dan kedua garisnya. Hasil yang ada di tengah menunjukkan antibodi IgG, imunoglobulin G, dan yang di bawah IgM, imunoglobulin M. Bila satu atau kedua antibodi muncul, itu menunjukkan jejak virus pada tubuh pasien. Antibodi IgG atau IgM menunjukkan bahwa di dalam sistem tubuh telah terbentuk kekebalan terhadap virus. Sekali terbentuk, IgG ini akan permanen di dalam tubuh. Konsentrasinya bisa naik ataupun turun sesuai dengan kondisi kesehatan. Sedangkan IgM sekali terbentuk dalam sistem tubuh kadarnya relatif stabil dari waktu ke waktu. Maka bila IgG dan IgM terdeteksi secara bersamaan, itu indikasi terjadi infeksi primer. Pasien perlu mendapatkan pengobatan dan penanganan cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Dadah!